Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to this video presentation. Today I wanna share with you an important topic in the field of philosophy and Islamic education, namely the basic concept of Islamic education. This topic is very essential because education in Islam is not only transferring knowledge, but also about building character, morals, and spirituality. So let's begin our discussion. Okay, in this first slide, kita bisa melihat latar belakang, yaitu pendidikan adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan potensi, membentuk kepribadian, serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan hidup. Dalam Islam, pendidikan memiliki kedudukan fundamental karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai-nilai Islam dan pembentukan akhlak mulia. Al-Quran dan hadis banyak menekankan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya ada pengertian pendidikan. Secara etimologis, istilah pendidikan Islam sering diungkapkan dengan kata tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Kata tarbiyah berasal dari akar kata roba yurobi, berarti memelihara, membimbing, dan mengembangkan. Dalam konteks pendidikan Islam, tarbiyah menekankan proses pengembangan potensi manusia menuju kesempurnaan sesuai fitrahnya. Istilah taklim lebih menekankan pada proses pengajaran, yakni transfer ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Selanjutnya ada ta'dib, berarti pengenalan dan internalisasi nilai adab atau akhlak mulia. Ketiga istilah ini saling melengkapi dan mengabarkan bahwa pendidikan Islam adalah proses yang menyeluruh, tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga moral dan spiritual. Secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai pendidikan Islam. Al-Atas misalnya mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses penanaman adab yang benar kepada manusia sehingga mampu menempatkan segala sesuatu pada posisi yang semestinya. Sementara Atiyah al-Brashi menyatakan bahwa pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan mampu mempersiapkan diri menghadapi kehidupan dunia serta akhirat. Definisi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada aspek duniawi semata, tetapi juga mempersiapkan manusia untuk kehidupan ukhrawi. Dari pengertian etimologis dan terminologis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam merupakan proses sadar dan terencana untuk membimbing peserta didik agar berkembang secara menyeluruh, meliputi aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Pendidikan Islam berlandaskan wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, serta memadukan ilmu pengetahuan dengan membentukkan akhlak. Hal inilah yang membedakan pendidikan Islam dari konsep pendidikan lainnya yang seringkali lebih fokus pada pengembangan kognitif semata. Selanjutnya ada landasan pendidikan Islam. Landasan utamanya yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat tersebut memerintahkan manusia membaca, yang menegaskan pentingnya ilmu. Hadis Nabi juga menyebutkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam bersifat inklusif, adil, dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pendidikan Islam. Jadi prinsip pertama dalam pendidikan Islam adalah keseimbangan. Pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat, akal dan hati, serta jasmani dan rohani. Prinsip ini memastikan bahwa peserta didik tidak hanya unggul dalam bidang ilmu pengetahuan,
tetapi juga memiliki spiritualitas dan akhlak yang kokoh. Prinsip kedua yaitu keterpaduan. Pendidikan Islam memandang bahwa proses belajar tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di keluarga dan masyarakat. Semua unsur kehidupan harus bersinergi untuk mendukung perkembangan peserta didik. Dengan demikian, pendidikan Islam bersifat holistik dan tidak parsial. Prinsip yang ketiga yaitu universalitas. Pendidikan Islam berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, bangsa, maupun status sosial. Hal ini sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya ada prinsip yang terakhir yaitu dinamisme. Dinamisme berarti kemampuan pendidikan Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan prinsip-prinsip ini, pendidikan Islam tetap relevan di berbagai era dan konteks. Selanjutnya ada tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan secara umum adalah membentuk manusia yang insan kamil, yakni manusia paripurna yang memiliki keseimbangan antara jasmani dan rohawi, duniawi dan ukhrawi, serta akal dan hati. Atia Al-Brashi menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membina akhlak mulia, menyiapkan manusia untuk menghadapi kehidupan dunia dan akhirat, serta mengembangkan potensi kemanusiaan secara menyeluruh. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak semata-mata mencetak manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter Islami. Secara khusus, tujuan pendidikan Islam mencakup pengembangan iman, takwa, dan akhlak. Pendidikan Islam bertugas menanamkan nilai-nilai keimanan sebagai fondasi, menumbuhkan ketakwaan dalam praktik kehidupan sehari-hari, serta membentuk akhlak mulia sebagai cerminan pribadi Muslim sejati. Tujuan ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Selain itu, pendidikan Islam juga bertujuan untuk mempersiapkan manusia menghadapi tantangan akhir zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Hal ini penting karena perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi menuntut manusia untuk memiliki kemampuan adaptif, kritis, dan kreatif. Namun, pendidikan Islam menegaskan bahwa adaptasi terhadap perkembangan zaman harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai Al-Quran dan hadis agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Jadi karakteristik utama pendidikan Islam yaitu bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis menjadi fondasi utama, sementara akal manusia berfungsi untuk memahami, mengembangkan, dan mengimplementasikan ajaran tersebut dalam konteks kehidupan nyata. Hal ini membedakan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan sekuler yang umumnya hanya berlandaskan pada pemikiran manusia semata. Karakteristik kedua yaitu berorientasi pada akhlak. Pendidikan Islam menempatkan akhlak sebagai inti utama pembina peserta didik. Ilmu pengetahuan dalam Islam harus diiringi dengan akhlak yang baik agar tidak menimbulkan kerusakan. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ghazali, yaitu ilmu tanpa akhlak bagaikan api tanpa cahaya yang dapat menyesatkan manusia. Karakteristik yang selanjutnya yaitu memadukan ilmu dan amal. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek teori, tetapi juga mendorong peserta didik untuk mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan Islam juga menekankan pengembangan potensi fitrah manusia secara menyeluruh dan tanggung jawab sosial untuk membangun masyarakat. Dengan karakteristik ini, pendidikan Islam bertujuan untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beriman, berakhlak, dan bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya ada analisis perbandingan konsep pendidikan Islam klasik dan modern. Yang pertama ada pendidikan Islam klasik. Pendidikan Islam klasik pada masa klasik sangat dipengaruhi oleh ajaran Al-Quran dan hadis, serta berkembang melalui lembaga-lembaga seperti kutab, masjid, dan madrasah. Pendidikan difokuskan pada pembentukan akhlak mulia, penguasaan ilmu agama, dan penanaman nilai spiritual yang kuat. Tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang soleh, bertakwa, dan mampu menjalankan ajaran Islam dalam kehidupannya.
Metode pembelajaran klasik biasanya berupa hafalan, talaki, atau pembelajaran langsung dari guru, serta diskusi dalam majelis ilmu. Guru dipandang sebagai sosok yang sangat dihormati dan memiliki otoritas penuh dalam proses pendidikan. Selanjutnya ada konsep pendidikan Islam modern. Jadi dalam perkembangan modern, pendidikan Islam mengalami perubahan yang signifikan. Pendidikan tidak hanya fokus pada ilmu agama, tetapi juga mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum seperti sains, teknologi, dan ilmu sosial. Hal ini bertujuan untuk mencetak generasi muslim yang mampu bersaing di era globalisasi tanpa kehilangan identitas keislaman. Lembaga pendidikan Islam modern seperti sekolah dan universitas Islam menerapkan kurikulum terpadu dengan metode pembelajaran interaktif, student-centered learning, dan pendekatan teknologi digital. Pendidikan Islam modern juga lebih menekankan pada pengembangan kompetensi abad 21, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Selanjutnya ada perbandingan klasik dan modern. Klasik berfokus pada pembentukan akhlak mulia, hafalan, talaki, dan otoritas guru. Selanjutnya ada modern, yaitu integrasi ilmu agama dan umum, penggunaan teknologi, serta pengembangan kompetensi abad 21 seperti critical thinking dan creativity. Konsep ideal adalah menggabungkan spiritualitas pendidikan klasik dengan kompetensi pendidikan modern. Jika dibandingkan, pendidikan Islam klasik menekankan aspek spiritual dan moralitas, sedangkan pendidikan Islam modern menekankan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan klasik lebih fokus pada pembentukan individu, sedangkan pendidikan Islam modern menekankan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan klasik lebih fokus pada pembentukan individu muslim yang taat secara personal, sementara pendidikan modern berusaha membangun masyarakat muslim yang berdaya saing global. Dari segi metode, pendidikan klasik lebih mengutamakan hafalan dan otoritas guru, sedangkan pendidikan modern mengedepankan partisipasi aktif siswa serta penggunaan teknologi pembelajaran. Meskipun demikian, keduanya memiliki nilai penting, yaitu pendidikan klasik menjaga keaslian nilai Islam, sementara pendidikan modern membuka ruang aktualisasi diri sesuai tuntutan zaman. Oleh karena itu, konsep pendidikan Islam ideal seharusnya menggabungkan keunggulan keduanya, yakni spiritualitas dari sistem klasik dan kompetensi dari sistem modern. Selanjutnya ada hakikat pendidikan Islam. Hakikatnya adalah usaha sadar untuk membimbing dan mengembangkan potensi manusia sesuai nilai Islam, mencetak generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya ada relevansi dengan era kontemporer. Jadi di era digital, pendidikan Islam relevan sebagai solusi menghadapi degradasi moral, nilai iman, takwa dan akhlak mulia menjadi benteng. Jadi teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, namun harus dibarengi dengan etika dan spiritualitas. Jadi kesimpulannya yaitu pendidikan Islam adalah sistem yang berlandaskan Al-Quran dan hadis dengan tujuan membentuk insan kamil. Ia menekankan integrasi aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Pendidikan klasik menjaga nilai spiritual, sedangkan pendidikan modern memberi bekal kompetensi global. Maka pendidikan Islam ideal adalah perpaduan dari keduanya. Okay, to conclude, Islamic education is more than just a system of learning. It is a holistic process that combines knowledge, faith, and morality. In the modern era, its values remain relevant to guide Muslims in balancing worldly life and the hereafter. Hopefully, this presentation has given us a deeper understanding of the basic concept of Islamic education. Okay, it's all from me. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.